Kades yang kemarin demo minta perpanjangan jabatan sampai 9 tahun. Sadarlah diri. Presiden aja 5 tahun. Kalian minta 9 tahun. Sadarlah. Katanya ini tuntutan rakyat. Rakyat yang mana yang nuntut minta jabatan Kades itu sampai 9 tahun? Rakyat yang mana? Kemarin saya sudah keliling-keliling di kampung saya ini. Nanya siapa yang menuntut Pak Kades supaya jabatannya jadi 9 tahun. Enggak ada. Ya, jumpa lagi di konten saya. Kemarin saya membaca sebuah berita melalui media Kompas dan juga beberapa media online lainnya. Tahu nggak, ada seorang warga desa Maras, Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipaksa untuk meminta maaf dan dia diancam akan dipolisikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPD Papdesi Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, menurut saya pribadi, persoalannya ini sebenarnya sangat sepele sekali. Tahu nggak apa permasalahannya? Apakah karena pemuda tersebut ini mencuri ayam? Atau apakah pemuda tersebut ini melakukan pungli sehingga pantas untuk dilaporkan ke polisi? Dan ternyata bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ini adalah karena pemuda tersebut mengkritik para kepala desa atau kades yang kemarin ini melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI untuk meminta perpanjangan masa jabatan selama 9 tahun. Nah, kritikan pemuda yang diketahui bernama Apip Nur Rahman tersebut dilakukan melalui akun media sosial TikTok yang kemudian viral hingga akhirnya dia pun diancam akan dipolisikan oleh para kepala desa. Kasihan sekali nasib Apip Nur Rahman ini. Padahal ya, dari videonya yang saya amati tidak ada sama sekali hinaan apalagi caci maki. Semuanya itu hanya berisi tentang kritikan. Dan teman-teman semuanya juga bisa melihat sendiri bagaimana cuplikan videonya tadi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kritikan yang seperti itu dianggap salah? Kalau menurut saya pribadi, tidak ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut. Sekali lagi, dia hanya menyampaikan kritik dan ketidaksetujuannya apabila masa jabatan Kades diperpanjang dari yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Jujur saja ya, saya pribadi kaget ketika membaca berita tersebut. Malah pemuda tersebut juga mengaku diteror melalui nomor tak dikenal yang mengancam akan mendatangi rumahnya. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Dan yang membuat saya gak habis pikir lagi adalah ternyata hal tersebut bukan hanya terjadi di Bengkulu, namun juga terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Nah, ngomong-ngomong soal Pacitan, entah kenapa ya, saya ini tiba-tiba jadi teringat dengan nama Pak SBY. Ya, mungkin teman-teman ini masih ada yang belum tahu bahwa Pacitan ini adalah tanah kelahiran dari Pak SBY atau ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Nah, untuk kasus yang di Pacitan ini, permasalahannya juga sama dengan apa yang terjadi di Bengkulu. Jadi ada seorang oknum guru bernama Suparno. Beliau ini adalah warga desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur. Jadi Suparno ini mengkritik kepala desa beserta perangkatnya yang meminta perpanjangan masa jabatan selama 9 tahun. Dan kritikan tersebut juga dilakukan melalui akun media sosial TikTok. Jadi samalah dengan apa yang dilakukan oleh pemuda di Bengkulu itu. Namun sayang ya, setelah videonya viral, Suparno justru dipaksa untuk meminta maaf dan diancam akan dipolisikan. Coba bayangkan saja, baik yang di Bengkulu maupun yang di Pacitan, keduanya hanyalah masyarakat biasa. Mereka hanya menyatakan pendapatnya, mereka hanya mengkritik kepala desa yang dianggap haus dengan jabatan. Tapi kenapa malah mereka ini diancam akan dipolisikan? Padahal ya, mereka ini hanya mengkritik, bukan menghina loh ya. Tolong dicatat loh ya, mengkritik bukan menghina. Masa cuma mengkritik saja diancam akan dipolisikan coba? Coba bayangkan saja, apakah ini bukan tindakan arogan? Bahkan ketika oknum guru di Pacitan tersebut sudah meminta maaf dan mengklarifikasi, namun beliau ini tetap saja akan dilaporkan ke polisi.
Dan statement tersebut ya disampaikan langsung oleh Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Pacitan, Muhammad Mursid. Ya coba bayangkan betapa arogannya tindakan mereka kepada rakyat jelata. Padahal jabatan mereka baru setingkat kepala desa, belum menjadi wali kota, gubernur, ataupun presiden. Padahal kalau kita mau jujur ya, banyak juga oknum kepala desa yang bermental bandit. Misalnya, pernah terjadi penangkapan terhadap oknum kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Oknum kepala desa tersebut ditangkap karena korupsi dana desa sebesar 500 juta rupiah. Dan yang lebih parahnya lagi adalah uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk main perempuan coba. Nah, apakah cuma itu? Ternyata tidak. Bahkan belum lama ini juga ada oknum kepala desa di Purun Timur, Kabupaten Pali yang ditangkap karena diduga korupsi dana desa sebesar 548 juta rupiah. Coba bayangkan, parah sekali kan? Dan harus diakui semenjak ada undang-undang yang mengatur soal dana desa, banyak orang ini yang berminat untuk menjadi kepala desa. Karena apa? Karena setiap tahunnya selalu ada dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke seluruh desa yang ada di Indonesia. Makanya tidak heran kalau sekarang ada yang ngotot minta perpanjangan masa jabatan hingga 9 tahun. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa memang ada banyak sekali kepala desa yang baik dan benar. Tapi jangan dinafikan bahwa ada juga oknum kepala desa yang bermental bajingan. Nah, menurut saya mereka inilah yang sebenarnya menjadi target atau sasaran kritikan masyarakat. Jadi buat kepala desa yang baik dan peduli kepada warganya, gak usah baperan lah. Apalagi sampai harus melaporkan masyarakat ke polisi. Ingat, semua pengemban jabatan itu boleh dan harus dikritik, termasuk kepala desa, wali kota, gubernur, dan bahkan juga presiden. Ya, kecuali kalau ada yang menghina, itu saya yang tidak setuju. Bahkan saya sebagai rakyat biasa juga setiap hari kenyang dengan kritikan dan hujatan. Nah, walau demikian, apakah saya ini pernah melaporkan yang menghujat saya? Apakah saya pernah melaporkan yang menghina saya? Sampai detik ini, saya belum pernah melaporkan siapapun. Jadi mau dihina seperti apapun, ya abaikan sajalah. Gitu saja kok repot. Jadi gini, kalau ada kades yang masih baperan karena dikritik terkait keinginannya untuk berpanjangan masa jabatan 9 tahun, sejatinya mereka belum pantas menjadi pelayan rakyat. Apalagi sampai harus melaporkan warga masyarakat ke polisi. Menurut saya itu tindakan yang sangat-sangat arogan dan anti kritik. Masa ya, wong presiden saja jabatannya cuma 5 tahun. Tapi ada kades yang minta jabatan sampai 9 tahun coba. Ya ini gimana ceritanya? Dan jujur saja, saya termasuk yang menolak masa jabatan presiden ini diperpanjang. Ya menurut saya, kekuasaan itu harus dibatasi, harus ada batasnya. Nah, mengapa harus dibatasi? Karena itu akan menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyat dan akan menjamin adanya persamaan. Selain itu, kekuasaan yang terbatas juga dapat mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara atau pihak pemerintah. Jadi pertanyaannya adalah, buat apa para kades itu ngotot ingin perpanjang masa jabatan hingga 9 tahun? Bahkan sampai harus melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Emangnya jabatan itu mau dibawa sampai mati? Ya sekedar informasi, sebelumnya para kades-kades ini ramai-ramai menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut agar pihak pemerintah dan DPR RI ini segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau Undang-Undang Desa. Jadi dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kades adalah 6 tahun. Namun mereka meminta agar ada perubahan atau perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun. Ya jujur saja ya, saya sendiri kurang tahu. Sebenarnya mereka ini kesambet apa? Kok serakah sama jabatan kepala desa? Ya sekarang coba perhatikan, saking serakahnya, sampai yang mengkritik mereka pun langsung dipaksa untuk minta maaf dan diancam akan dipolisikan. Padahal saya sendiri sudah melihat videonya. Gak ada sama sekali hinaan yang dilontarkan oleh pengkritik tersebut.
Jadi sekali lagi saya tegaskan, sepanjang sepengetahuan saya, mereka hanyalah mengkritik, bukan menghina. Ya kalau misalnya menghina, saya sangat setuju mereka harus ditindak dengan tegas. Tapi mereka ini kan hanya mengkritik, bukan menghina. Lantas mengapa harus ada yang merasa kebakaran jenggotnya? Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat para kades yang ngotot ingin perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Ingat, jabatan adalah amanah, bukan untuk mencari kesempatan mengumpulkan harta, apalagi harus dibawa sampai mati. Nah gimana? Setujukah dengan pendapat saya? Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Ingat ya, seseorang ketika menjadi perangkat desa, itu adalah tugas utamanya mengabdi kepada masyarakat, bukan memperjuangkan nasibnya sendiri. Pemerintah itu dengan segala regulasinya, itu sudah memikirkan nasib siapapun yang menjadi perangkat atau abdi masyarakat, abdi negara. Itu ya harus menjadi catatan penting. Anda sebagai perangkat juga tidak dimintai oleh masyarakat kan. Anda menjadi perangkat kan atas inisiatif Anda sendiri. Sampai nggak nyalon juga popo, calon liane oke. Kalau Anda di Senayan itu demo sampai seperti itu untuk memperjuangkan nasib masyarakat, supaya pembangunan lebih merata, supaya pemerintah lebih peduli terhadap masyarakat. Desa-desa yang sebagian besar wilayahnya ini adalah lahan pertanian itu, Anda tuntut supaya di setiap desa itu misalnya ada konsultan pertanian, sehingga ketika petani itu punya masalah itu dia punya tempat untuk curhat, untuk komunikasi, untuk konsultasi, sehingga petani ini semakin profesional, kesejahteraannya bisa naik karena misalnya angka gagal panennya bisa diturunkan. Anda menuntut supaya subsidi terhadap petani ini lebih besar, itu baru jos. Kalau yang Anda tunjukkan di ruang publik seperti itu sekali lagi mental Anda sangat